yang yang para mahasiswa kemarin terima ketika di SMA itu sudah sangat jauh berbeda dengan zaman saya, zaman Bu Yeni gitu ya. Kalau Bu Yeni itu dulu berarti kurikulumnya adalah 2006 ya. Iya. Jadi KTSP ya 2006. Ya. Nah, mengapa kemudian tadi betul sekali yang disampaikan oleh Bu Yeni, mengapa kemudian kurikulum itu menjadi berubah? Kadang masyarakat mengatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Sebenarnya saya agak kurang setuju. Mungkin ini aja ya, apa namanya, waktunya aja yang nggak pas gitu ya. Artinya, bentar, bentar ini. Oke. Bukan kemudian maksudnya adalah setiap ganti menteri harus ganti kurikulum, tidak. Meskipun menterinya sama, itu dimungkinkan juga berganti kurikulum. Ya, ketika memang kurikulum tersebut sudah tidak sesuai dengan zamannya. Betul yang dikatakan Bu Yeni tadi bahwa kurikulum itu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah mungkin ketika kurikulum itu berubah, pro dan kontra itu pasti ada. Ya, pro dan kontra itu pasti ada. Nah, yang ada di situ adalah kemudian bagaimana kita sebagai guru ataupun calon guru itu menyesuaikan dengan yang jelas satu regulasi. Ya, karena kita kan nanti akan mengajar di sekolah ya, di SMA yang itu adalah di bawah Kementerian Kemendikbudristek kalau sekarang ya. Jadi artinya regulasi itu kita harus ikuti. Kalau kemudian kita kekeh, sudahlah kita bertahan dengan kurikulum yang kemarin, kita udah enjoy, udah nyaman. Oh, masa ganti lagi? Masa harus bikin RPP lagi? Masa harus bikin silabus lagi? Itu kalau seperti itu berarti adik-adik mahasiswa ini menjadi orang yang tidak mau berubah seperti itu. Saya yang sudah tua gitu ya juga harus berpacu dengan perubahan ini dan saya tidak mau dikalahkan dengan ketika ada perubahan kemudian menjadi loyo, menjadi ngelokro, menjadi tidak mau mengajar, kemudian menjadi apa ya namanya cenderung uring-uringan seperti itu tidak. Tetapi kita pelajari, kita cari hal-hal baik yang pasti di balik kebijakan itu ada hal yang baik, hal yang positif yang itu harus kita bangun seperti itu. Nah, Bu Yeni, slide-nya sudah berganti belum? Sudah, Ibu. Oh, oke, baik. Nah, para mahasiswa, tujuan pendidikan menengah, kita kan kalau SMA itu berada di pendidikan menengah ya. Tujuan pendidikan menengah kita menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini yang menjadi roh dari setiap apa yang kita kerjakan. Apakah pembelajaran kita itu sudah mendorong anak untuk berakhlak, mendorong mereka untuk sehat, mendorong mereka untuk berilmu, dan seterusnya. Nah, itu dikembalikan lagi pada diri kita sendiri. Apakah yang sudah kita lakukan sudah seperti itu? Kemudian menurut BSNP, tujuan pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Nah, hal ini kemudian menjadi apa ya? Menjadi semangat ya, menjadi semangat bagi kita para guru ataupun calon guru untuk kemudian ya tadi itu dengan regulasi yang ada, kemudian kita lakukan, kita pelajari, kemudian kita melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan dan tidak pernah berhenti belajar. Karena menurut saya, guru yang berhenti belajar, dia harus berhenti mengajar. Seperti itu. Jadi artinya bahwa kita meskipun nanti adik-adik mahasiswa sudah jadi guru, sudah seusia saya yang sudah 40 tahun lebih ini, kemudian berhenti untuk tidak mengikuti perkembangan yang ada di luar sana, maka berarti kita harus berhenti mengajar. Kita tidak layak menjadi seorang guru. Karena seorang guru berarti harus terus belajar sepanjang hayat. Nah, teman-teman mahasiswa, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran,
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, tentu saja untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu seperti yang tadi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa di dalam kegiatan pembelajaran itu tidak boleh ngawur. Dalam kegiatan pembelajaran itu harus punya pedoman. Nah, pedoman apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajar atau calon guru ketika mereka mulai berpraktik gitu ya, itu adalah kurikulum. Sehingga kurikulum itu bisa disebut sebagai mata pelajaran, kurikulum juga bisa disebut sebagai pengalaman belajar atau learning experiences, kemudian kurikulum juga sebagai program atau rencana pembelajaran. Sehingga ketika ada guru kemudian mengatakan bahwa ketika menyebut RPP itu adalah sebagai sebuah kurikulum, itu tidak bisa disalahkan, ya, karena dimensi kurikulum itu ada 3 bagian penting tadi. Kurikulum sebagai subjek, kurikulum sebagai learning experiences, dan kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Nah, ketika kita mau mengembangkan kurikulum ini di SMA, yang harus kita ingat adalah bahwa di dalam pengembangan kurikulum itu harus memuat minimal 3 hal ini. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Baik itu pada masa kini ataupun yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah belajar sepanjang hayat. Ya. Kurikulum ini diarahkan pada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, ini saat ini kita sedang berada pada kurikulum nasional atau kurikulum 2013, di mana dimensi kompetensi yang dituntut adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti itu. Nah, ini adik-adik mahasiswa, kita cermati ya perubahannya dari kurikulum 2006, kemudian kurikulum 2013, itu pun juga sudah mengalami perubahan. Kebetulan kalau ekonomi, di kurikulum 2013 menurut Permen 24 tahun 2016 dan Permen 37 tahun 2018 itu tidak mengalami perubahan, ya. Kemudian ada kurikulum kondisi khusus atau yang disebut dengan kurikulum darurat. Kita lihat dari muatan SKKD-nya. Nah, seperti yang sudah terlihat ya di layar, bahwa untuk di kurikulum 2006 itu bukan kompetensi dasar, ya. Dulu ketika Bu Yeni sekolah, Bu Dwi mengajarkan bukan dengan menggunakan KD, tetapi menggunakan standar kompetensi, ya. Di mana di kelas 10 itu ada 7 standar kompetensi, kemudian kelas 11 itu ada 5 standar kompetensi, dan kelas 12 itu ada 4 standar kompetensi. Itu di SMA. Kemudian di kurikulum 2013, menurut Permen 24 tahun 2016, kemudian Permen 37 tahun 2018, di kelas 10 itu muatannya disebut KD ya, kompetensi dasar. Itu untuk kelas 10 ada 9 KD, kelas 11 ada 9 KD, dan kelas 12 ada 6 KD. Sedangkan pada kurikulum kondisi khusus ataupun kurikulum darurat ya, itu kelas 10 itu disederhanakan hanya ada 7 KD, kelas 11 6 KD, kelas 12 5 KD. Nanti kita akan lihat apa-apa yang hilang ya, apa-apa yang hilang dalam arti karena ini disederhanakan pasti ada yang dikorbankan. Maka yang dipilih adalah materi-materi esensial seperti itu atau materi-materi yang penting. Nah, perbedaan kurikulum 2006, 2013 dan kurikulum darurat atau kondisi khusus. Ini kalau berdasarkan permennya ya, ada standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan ada standar penilaian. Teman-teman mungkin kalian adalah produk dari kurikulum 2013 ya, sehingga kalian taunya adalah bahwa di standar isi itu berdasarkan Permen 21 tahun 2013.
Yang sebelumnya adalah Permendiknas nomor 24 tahun 2013. Itu kalau di kurikulum 2013. Sedangkan di kurikulum 2006 itu adalah Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Sedangkan di kurikulum kondisi khusus atau kurikulum darurat itu juga masih menggunakan Permen nomor 21 tahun 2013, namun kemudian disesuaikan. Nanti akan coba saya berikan contohnya seperti apa penyederhanaannya. Kemudian untuk SKL itu di kurikulum 2006 itu menggunakan Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Sedangkan untuk kurikulum 2013 menggunakan Permendiknas nomor 54 tahun 2013. Kemudian ini dicabut, diganti dengan Permen 20 tahun 2013. Sehingga masyarakat menyebutnya adalah kurikulum revisi, 2013 revisi, seperti itu. Nah, kemudian di kurikulum darurat ini juga masih menggunakan Permen 20 tahun 2013. Kemudian yang berikutnya adalah standar proses. Di kurikulum 2006 ini menggunakan Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Kemudian di kurikulum 2013 menggunakan Permendiknas nomor 65 tahun 2013. Kemudian ini direvisi ya, dicabut dan diganti dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sedangkan di kurikulum darurat itu menggunakan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, untuk standar penilaian ya, di standar penilaian itu kurikulum 2006 menggunakan Permendiknas nomor 20 tahun 2007, kurikulum 2013 itu menggunakan Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Kemudian disempurnakan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 ya. Kemudian ini dicabut, diganti karena ada revisi ya, menjadi Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Yang berikutnya adalah kurikulum darurat ya. Itu masih menggunakan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Sedangkan yang berikutnya adalah berkaitan dengan KI atau KD di pelajaran. Nah, di kurikulum 2006 itu tidak menggunakan KIKD, tetapi menggunakan standar kompetensi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian di kurikulum 2013 ini ada perkembangan yang tadinya Permendikbud nomor 59 tahun 2014 ini dicabut diganti dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Kemudian diganti dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, di kurikulum darurat juga masih acuannya adalah menggunakan kurikulum ini. Nah, kemudian perbedaan yang lain lagi adalah untuk penjurusan ya. Penjurusan itu sejak di kelas 11 di kurikulum 2006. Bu Yeni dulu masuk di IPS mulai kelas 11 ya Bu Yeni ya. Kelas Iya, Bu. 10 ya, kelas Campur. 10 masih campur ya. Begitu kelas 11 mulai penjurusan. Nah, ini yang susah Bu Yeni. Karena orang tua maupun para siswa itu nggak mau kalau dijuruskan ke IPS gitu ya. Sehingga nanti ini calon-calon guru ekonomi ini harus berjibaku bagaimana bisa menarik minat masyarakat untuk masuk ke jurusan IPS begitu. Karena nanti ini Bu Yeni di kurikulum prototipe dan kurikulum sekolah penggerak itu juga nanti akan ada di kelas 11 begitu. Oh. Sehingga tidak seperti sekarang ya. Kalau di kurikulum 2013 itu tidak ada penjurusan, adanya adalah peminatan. Dan peminatan, pendalaman minat, lintas minat itu dimulai dari kelas 10. Sehingga mereka masuk seperti adik-adik mahasiswa ini masuk langsung IPA atau IPS seperti itu. Ya. Nah, nanti di kurikulum darurat juga sama. Tetapi nanti di kurikulum prototipe ataupun sekolah penggerak sama ya, prototipe dengan kurikulum sekolah penggerak itu kembali seperti dulu lagi. Jadi di kelas 10 itu secara umum. Kemudian nanti baru di kelas 11 itu mereka penjurusan. Tapi ada yang nanti yang akan sangat berbeda, nanti akan kita pelajari. Kemudian itu berkaitan dengan SKL. Untuk kurikulum 2006 itu menggunakan Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Kemudian kurikulum 2013 itu menggunakan Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Di kondisi khusus pun juga sama. Ya. Kemudian nah ini yang sangat berbeda.
ketika di dalam pendekatan dalam pembelajaran antara mata pelajaran satu dengan yang lain itu di kurikulum 2006 itu berbeda. Sehingga itu diserahkan sepenuhnya kepada guru bagaimana mengelola penilaian, mengelola pembelajaran di kelas seperti itu. Sehingga ketika sebenarnya model-model pembelajaran itu sudah muncul dari sejak dulu kala ya. Tetapi kemudian kalau di 2006 itu cenderung kemudian hanya ceramah seperti itu. Tetapi di kurikulum 2013 ini sudah menggunakan pendekatan saintifik ya. Dan itu pun berlaku juga di kurikulum khusus atau kurikulum darurat. Menggunakan pendekatan saintifik tetapi kemudian berbasis proyek. Ya. Jadi pendekatan saintifik itu seperti apa? Nah, pendekatan saintifik itu Bu Yeni mungkin sudah menerangkan mahasiswanya ya. Ketika kemudian mahasiswa diajak untuk berliterasi, kemudian para mahasiswa di kelas, siswa ya di kelas, kemudian diajak untuk berdiskusi secara berkelompok, kemudian mereka menyajikan karya, mereka melakukan presentasi, itu adalah juga salah satu pendekatan saintifik yang diterapkan di dalam pembelajaran. Sehingga yang aktif itu adalah siswanya, bukan gurunya. Jadi kalau zaman dulu, zaman Budwi dulu gitu ya, itu ya ceramah gitu ya. Karena memang kurikulumnya sangat berbeda gitu. Sehingga model-model pembelajaran itu belum begitu gencar didorong ya untuk para guru untuk menggunakan model-model pembelajaran. Tetapi ketika kurikulum 2013 ini karena ada lompatan ya yang harus kemudian diikuti bahwa ketika melakukan pembelajaran siswa itu adalah menjadi seorang subjek bukan objek. Sehingga ketika menggunakan pendekatan saintifik ini, para siswa dilibatkan penuh. Guru hanya sebagai fasilitator. Kalau di kurikulum 2013 sebelum revisi, itu kan mungkin pernah mendengar 5M ya. Mengamati, menanya, gitu ya. Dan itu harus urut, gitu ya. Maka kemudian direvisi di kurikulum 2013 itu bahwa hal tersebut itu nggak harus urut, gitu ya. Artinya kemudian tergantung model pembelajarannya yang dipakai apa. Itu mau problem based learning, project based learning, ataupun cooperative learning lainnya karena banyak sekali yang tetapi dipilih yang di pendekatan saintifik ini yang kemudian membuat anak bisa menyelesaikan permasalahan. Terutama adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Sehingga ketika kurikulum 2013 ini gurunya belum melakukan pembelajaran kontekstual, nah, sebenarnya itu belum berganti kurikulum, gitu ya. Itu masih kurikulum 2006 meskipun sudah 2021 begitu. Artinya, pembelajaran di kurikulum 2013 itu harus kontekstual, harus kekinian, harus di situ ada pemecahan masalah, ya. Maka kemudian pendekatannya disebut dengan pendekatan saintifik, seperti itu. Nah, di kurikulum darurat pun juga menggunakan itu, namun karena di kondisi khusus ya, di kurikulum darurat ini kan kondisinya khusus. Anak bisa join di room saja sudah alhamdulillah gitu ya. Artinya mereka ada yang banyak terbatas kuota, ada yang kemudian sinyalnya nggak ada yang kemudian karena sudah mengalami learning loss lama sehingga mereka mau ikut pelajaran itu juga pada enggan, sehingga pinter-pinternya guru bagaimana menggunakan pendekatan saintifik meskipun mereka dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka seperti itu. Nah, kalau sudah tatap muka masih lumayan Bu Yeni. Jadi masih anak masih bisa dikontrol, kemudian bisa menggunakan model-model pembelajaran juga meskipun terbatasnya kenapa? Karena harus physical distancing. Ya, harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau dulu mereka berdiskusi, saling berdekatan, kemudian bisa menempel-nempel kertas di depan. Nah, kalau sekarang nggak bisa gitu. Karena ketika mereka proses menempel, mereka pasti akan bersentuhan. Nah, ini akan melanggar prokes begitu. Nanti akan muncul klaster baru. Nah, ini maka di kurikulum kondisi khusus ini benar-benar guru harus kreatif bagaimana menciptakan pembelajaran yang tetap menjalankan prokes
tetapi itu bisa dilaksanakan dengan enjoy seperti itu. Bagi siswa tentu saja dan guru juga menikmati gitu. Kalau mengajar nggak menikmati itu hanya ngesake gaji Bu ya. Jadi yang penting sudah mengajar, jamnya nggak kosong, selesai gitu. Tetapi ketika mengajar itu menjadi suatu hal yang ini adalah suatu yang menyenangkan gitu ya, itu akan berbeda suasananya di kelas gitu. Dan tentu saja pasti masing-masing guru, nah ini para mahasiswa ini kan nanti pasti akan memiliki tipikal yang macam-macam ya. Ada yang guru yang modelnya santai ya. Ini biasanya disenangi murid ya Bu Yeni ya. Kalau gurunya nggak pernah memberi PR gitu ya. Ini paling disenangi. Kalau Bu Yeni pasti nggak pernah tahu dulu ya, karena dulu PR-nya banyak gitu ya. Nah, Tapi itu saya cinta kok Bu sama Bu. amin ya. Nah, ini para mahasiswa, artinya ketika kita menerapkan suatu kurikulum apapun itu improvisasi, inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu harus gitu. Dan ini para mahasiswa nanti kan akan praktek mengajar ya, akan praktek mengajar, kemudian nantinya akan langsung terjun ke kelas gitu. Nah, ini sangat-sangat penting ya pedagoginya. Nah, kemudian ini dulu standar kompetensi di kurikulum 2006. Mungkin Bu Yeni masih ingat. Ini adalah standar kompetensi yang dulu. Nanti para mahasiswa bisa bandingkan ya, bisa bandingkan dengan muatan materi yang sekarang gitu. Apa yang hilang, apa yang muncul baru gitu ya. Nah, kenapa hilang, kenapa muncul baru? Inilah perkembangan zaman ya. Nah, ini untuk tentang KD. Sudah berpindah ya, Bu? Ini apa namanya? Pak slide-nya? Sudah Bu, Oke, sekarang ke baik. SKKD. Iya, oke. Nah, di standar kompetensi dan kompetensi dasar di kurikulum 2006 ini di ekonomi ya, di SMA kelas 10 ini tentang kebutuhan ini masih eksis sampai di kurikulum prototipe pun ada gitu ya. Kemudian tentang sumber ekonomi yang langka, tentang kelangkaan, masalah pokok ekonomi, biaya peluang. Ini di 2006 dan 2013 tidak ada perubahan ya, hanya penulisan kompetensi dasarnya saja yang berbeda. Kalau di 2006 nanti akan saya tampilkan juga ya yang 2013. Ini yang 2006. Kemudian ini sistem ekonomi ada, pola perilaku konsumen produsen, circular flow diagram, peran konsumen dan produsen. Ini di 2006 ada. Kemudian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, harga dan harga keseimbangan, dan pasar. Ini juga ada di 2006. Kemudian ada pasar input, kemudian perbedaan ekonomi mikro dan makro, kemudian masalah-masalah pemerintah di bidang ekonomi, kemudian konsep PDB, PDRB, PNB ya, dan pendapatan nasional. Ini sama ya, hampir sama dengan yang di 2013. Perhitungan pendapatan nasional, kemudian membandingkan PDB dan pendapatan Indonesia dengan negara lain, gitu ya, indeks harga dan inflasi. Nah, ini yang hilang. Yang keenam ini, memahami konsumsi dan investasi. Ini di kurikulum 2013 itu tidak muncul. Ini ada di 2006. Padahal kalau acuannya Olimpiade ya, KSN ya, kompetisi sains nasional, ini sering keluar. Artinya apa? Bahwa sebagai guru nggak boleh kurikulum yang lalu itu kemudian dilupakan gitu ya. Karena bisa jadi muatannya itu lebih lengkap yang dulu. Jadi guru tetap harus belajar ini, meskipun ini nanti tidak akan disampaikan di kelas, tetapi ini disampaikan sebagai enrichment, ya, sebagai pengayaan seperti itu. Ini tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Kemudian ini sama, kurva permintaan investasi ini di 2013 tidak ada, tetapi di kurikulum 2006 itu ada. Kemudian uang dan perbankan, ini secara spesifik, kalau di K 2006 itu kan spesifik sekali. Permintaan penawaran uang, kemudian peran bank umum, kebijakan moneter itu masuk di uang dan perbankan. Tetapi kalau di kurikulum 2013, ini tentang permintaan dan penawaran uang itu disisipkan di dalam inflasi. Jadi itu tidak muncul di materi khusus ya berkaitan dengan hal itu, tetapi guru memberikan enrichment
berkaitan dengan itu karena hubungannya nanti dengan inflasi seperti itu. Itu di kurikulum 2013. Kemudian yang berikutnya ini di kelas 11. Nah, ketenaga kerjaan masih ada, pembangunan ekonomi masih ada, pertumbuhan ekonomi masih ada, tetapi hanya dibalik. Ya, di kurikulum 2013 pertumbuhan ekonomi dulu, baru pembangunan ekonomi. Kemudian pengangguran ini sudah masuk ke ketenaga kerjaan, jadi tidak ada KD yang 1.4 ini nggak ada. Tapi ini sudah include di tentang ketenaga kerjaan. Karena esensinya kan sama. Ketika pengangguran itu pasti berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Seperti itu. Kemudian APBN, APBD masih tetap ada. Kemudian perekonomian terbuka. Nah ini juga masih ada, cuma dikemas dengan KD yang lebih kompleks. Sehingga di sana masuk dalam kebijakan perdagangan internasional juga. Nah, pasar modal ini pasar modal itu kalau di 2006 saya lebih senang ke 2006 karena pasar modal di 2006 itu menjadi salah satu KD tersendiri gitu. Sehingga waktunya lebih lama, kedalamannya lebih dalam, kemudian ini bisa praktik gitu ya. Tetapi di kurikulum 2013 pasar modal ini sudah include di dalam industri keuangan non-bank ya, menjadi industri keuangan. Sehingga di sana akan sama dengan pegadaian, dengan asuransi seperti itu. Sehingga pasar modal itu hanya bagian kecil gitu ya dari industri keuangan gitu. Tetapi di 2006 itu menjadi bab tersendiri dan ini kedalamannya lebih dalam seperti itu. Oke, kemudian berikutnya ini tentang perekonomian terbuka, ini masih sama ya. Nah, untuk akuntansi kalau di kurikulum 2006, akuntansi untuk jasa itu masuk di kelas 11 di semester 2. Ya. Baru nanti di kelas 12 itu akuntansi dagang. Ya. Jadi jasa ini masuk di kelas 11 semester 2, kemudian dagang itu masuk di kelas 12. Nah, ini dagang. Nah, di kurikulum 2013 itu akuntansi semua di kelas 12. Ya, semuanya di kelas 12. Sehingga kelas 10, kelas 11 itu kelas 11 tidak ada akuntansi, jadi akuntansinya semua di kelas 12. Ini beruntung adik-adik semua ini adalah jurusan ekonomi ya. Nah, kalau jurusan ekonomi ini biasanya ketika lulus kemudian di sekolah di SMA itu kan tidak ada mata pelajaran akuntansi. Adanya adalah ekonomi. Sehingga guru ekonomi harus bisa ngajar akuntansi gitu. Nah, kadang ini menjadi kesulitan tersendiri gitu. Tetapi nanti di kurikulum prototype materi akuntansi hilang semua. Jadi nggak ada. Ya, akuntansi sama sekali tidak ada. Tidak muncul di kelas berapapun gitu ya. Nah, ini kalian senang karena nanti nggak perlu belajar ini ya, akuntansi. Biasanya yang guru-guru praktek ya, PPL itu, aduh Bu, saya jurusannya ekonomi kok suruh ngajar akuntansi. Nah, kalau di SMA memang nggak ada pelajaran akuntansi, adanya adalah ekonomi yang di dalamnya ada akuntansi seperti itu. Berikutnya adalah manajemen. Nah, kalau manajemen di kurikulum 2013 ini masuk di kelas 10. Tetapi di 2006 itu masuk di kelas 12. Ya. Kemudian selanjutnya badan usaha. Badan usaha itu di kurikulum 2013 kelas 12, 2006 itu di kelas 12, di 2013 itu masuknya di kelas 10. Nah, ini materi yang hilang di 2013, yaitu tentang kewirausahaan. Kalau koperasi masuk di badan usaha, ya. Tapi kewirausahaan tidak berdiri sendiri begini di 2013. Karena apa? Karena sudah ada di 2013 adalah ada pelajaran PKWU. Sehingga sudah disampaikan di mata pelajaran PKWU. Nah, guru ekonomi juga boleh ngajar PKWU, ya. Jadi tentang kewirausahaan ini hilang di 2013. Kemudian, nah ini maaf ini screenshot-nya kurang jelas ya. Ini di 2013 tadi yang saya sampaikan untuk ekonomi kelas 10 itu ada 9 KD. Ya, ada 9 kompetensi dasar.
ya, di mana ini untuk semester 1 itu adalah KD 3.1 sampai dengan KD 3.4, itu semester 1. Kemudian di semester 2 adalah KD 3.5 sampai dengan KD 3.9. Ini di semester 2. Nah, nanti di kurikulum darurat akan dipangkas lagi gitu ya. Nah, ini untuk yang di kelas 11. Nah, di kelas 11 ada 9 KD seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini kalau tadi kebijakan moneter itu di kurikulum 2006 itu masuk di kelas 10, tetapi kalau di kurikulum 2013 itu masuk di kelas 11. Ini KD-KD-nya. Nah, termasuk ada perpajakan ya di kurikulum 2013. Kalau di 2006 tadi tidak ada perpajakan, ya. Nah, kemudian ini yang di kelas 12. Nah, ini akuntansi semua, akuntansi jasa dan akuntansi dagang. Ini di kurikulum 2013. Nah, kemudian karena kondisi yang kemarin di luar dugaan kita semua, kita tidak pernah berpikir bahwa dunia akan mengalami pandemi. Saya pikir ketika saya masuk kelas waktu itu, ini kok banyak banget ya yang nggak masuk ya, kok tumben ada 6 gitu ya. Itu belum sadar ya, belum sadar kalau ternyata virus corona itu sedemikian ini ya, sedemikian memukul gitu ya. Sehingga ketika saya menyadari bahwa loh kok anak setiap hari tambah lagi yang nggak masuk, tambah lagi yang masuk, akhirnya kemudian oh memang benar-benar virus ini berbahaya. Sampai bulan keberapa itu saya masih belum menyadari kalau itu memang apa namanya virus yang kemudian mematikan gitu ya, karena belum begitu percaya. Tetapi ketika kemudian oh ternyata real ya ada seperti itu. Nah kemudian pemerintah melalui keputusan Mendikbud nomor 719 garis miring P garis miring 2020 mengeluarkan tentang pedoman pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan dalam kondisi khusus atau dengan kurikulum darurat. Masyarakat lebih familiar dengan kurikulum darurat. Nah, kurikulum ini diterapkan kepada siapa? Tentu saja pada daerah yang terkena imbas. Kondisi khusus ini sebenarnya bukan hanya pandemi ya, para mahasiswa, tetapi bisa jadi mungkin karena di daerah tersebut sedang terjadi bencana alam. Sedangkan daerah yang lain enggak gitu ya. Maka di daerah itu pun juga boleh menerapkan kondisi kurikulum ini. Maka disebut kurikulum dalam kondisi khusus. Sehingga tidak hanya karena pandemi saja, ya ini bisa lebih luas lagi gitu. Artinya mungkin ada daerah lain yang tidak menerapkan, ada daerah lain yang menerapkan, seperti itu tergantung kondisi yang ada di daerah tersebut. Nah, di keputusan tersebut ini implementasi kurikulum ini ya, implementasi kurikulum ini harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik. Kompetensi harus tercapai. Maka kita juga berpikir sebagai guru dalam kondisi anak-anak pembelajaran jarak jauh, materinya kok sama gitu ya, KD-nya jumlahnya sama, ini alangkah tidak adilnya. Apalagi waktu pembelajarannya juga berkurang. Yang tadinya 45 menit hanya 30 menit. Ini suatu hal yang kemudian menjadi pemikiran pemerintah untuk bagaimana kurikulum itu disederhanakan. Nah, cuma kemudian tidak semua satuan pendidikan menerapkan ini. Karena ini dibolehkan menerapkan ini, juga dibolehkan menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Tergantung pada kondisi yang terjadi di daerah tersebut. Kebetulan melalui asesmen diagnosis awal ya di sekolah kami, maka belum diperlukan pemberlakuan kurikulum kondisi khusus. Jadi kami masih pure, masih murni menggunakan kurikulum nasional. Ya, tetapi banyak teman-teman dari SMA lain itu menerapkan ini kurikulum kondisi khusus. Jadi sekolah itu mau menerapkan kurikulum nasional atau kurikulum kondisi khusus nggak boleh ngawur gitu. Nggak boleh oh iyalah ini kita ikut aja lah pokoknya pakai kurikulum kondisi khusus yang simpel gitu. Nggak boleh seperti itu, tetapi harus menggunakan asesmen diagnosis awal. Di mana di dalam asesmen tadi di sana digali bagaimana kondisi
siswa. Artinya ketersediaan kuota, sarana belajar, ya, baik buku, akses internet, gitu ya, kemudian akses gadget. Nah, ini sangat penting. Itu ada di asesmen diagnosis awal ketika awal tahun pelajaran. Ini wajib dilakukan. Ya. Kemudian termasuk juga di situ adalah bagaimana kondisi orang tua. Ketika orang tua kepeduliannya terhadap putra-putrinya itu rendah, ya, bukan bermaksud untuk mengabaikan para siswanya loh ya. Artinya kepedulian di sini adalah mereka karena tidak mampu, benar-benar tidak mampu secara intelektual ataupun secara ekonomi. Nah, ini berarti juga akan menjadi pertimbangan. Contoh misalnya, orang tuanya saja, mohon maaf, tidak bisa baca, tulis gitu. Bagaimana mereka bisa mendampingi siswanya di rumah, gitu, putra-putrinya di rumah. Orang tuanya tidak punya dana untuk membeli kuota, membeli gadget. Nah, ini bagaimana bisa dilakukan gitu. Maka kemudian ketika kami melakukan asesmen diagnosis awal, ternyata orang tua semua siswa juga itu tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan kuota ataupun dengan gadget. Mungkin ada 1, 2, 3 siswa yang memang mereka kesulitan, tetapi kalau hanya kurang dari 15 itu bisa difasilitasi oleh sekolah. Maka sekolah kami tetap menerapkan kurikulum nasional. Tetapi ketika di sekolah itu kemudian mereka melakukan asesmen diagnosis awal dan ternyata seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketersediaan gadget, kuota dan lain sebagainya, sarana prasarana itu tidak memenuhi, maka mereka bisa menggunakan kurikulum darurat ini atau kurikulum kondisi khusus ini. Sehingga kurikulum ini adalah opsional, ya. Jadi kurikulum ini adalah opsional. Seperti itu. Nah, kemudian di keputusan menteri ini pun juga seperti tadi saya sampaikan bahwa ada daerah yang ditetapkan dalam kondisi khusus, kayak kemarin ada PPKM level berapa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di DIY itu kan sempat di level 3 ya. Sempat level 4 enggak ya Bu Yeni ya? Saya lupa ya. Itu karena kami guru-guru di salah satu Bantul masuk terus, jadi nggak terasa ini level berapa gitu. Jadi kami tuh masuk setiap hari ya. Hanya siswa saja yang ada di rumah gitu. Nah, ini melalui Pemda, ini melalui Dipora ya tentu saja, ini kemudian menggunakan kurikulum apa, itu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. Ini tidak berdasarkan adjustment ya, tidak berdasarkan hanya wanguning ini, wah ini mengikuti ini gitu. Enggak, tetapi tadi harus dikaji benar ya, seperti itu. Kemudian dalam hal penetapan kondisi khusus dicabut oleh Pemda atau pemerintah pusat, maka pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya tahun ajaran. Sehingga nggak boleh ketika semester 1 menggunakan kurikulum darurat atau kondisi khusus, kemudian di semester 2 kembali ke kurikulum nasional. Nggak boleh, karena nanti di e-rapornya pun juga akan mengalami kendala. Ya, karena rapor kan semua sudah e-rapor ya, ini sudah berlaku nasional, sehingga di sana sudah ada KD-KD yang ditetapkan. Ketika sekolah memilih KD-KD di kurikulum nasional, maka di sana akan muncul nilai-nilai juga untuk KD-KD di kurikulum nasional. Tetapi ketika sekolah itu menerapkan kurikulum darurat, maka yang ada di sana adalah kelontongannya ya, maksudnya folder-foldernya itu hanya yang di kurikulum darurat. Sehingga harus diberlakukan dalam 1 tahun pelajaran atau 1 tahun ajaran, seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus, ini tujuannya adalah memberikan fleksibilitas ya bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi harus pakai analisis ya, tidak asal-asalan. Nah, satuan pendidikan dalam kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran ini dapat mengacu pada kurikulum nasional. Dalam hal ini adalah menggunakan Permendikbud 37 tahun 2018 seperti tadi yang saya paparkan ya, untuk KD-KD-nya ada kelas 10 ada 9 KD, kelas 11 9 KD, kemudian kelas 12 6 KD, seperti itu dengan KD-KD yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas ya.
ini dengan kompetensi dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk kondisi khusus yang sudah ditetapkan oleh Banlitbang. Nah, kebetulan saya juga ikut kemarin untuk membuat untuk membuat kurikulum yang darurat sehingga disederhanakan menjadi beberapa KD, nanti bisa saya tampilkan. Nah, opsi yang ketiga bisa melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Ya, jadi di sekolah diberikan keleluasaan ya untuk melakukan penyederhanaan kurikulum. Tetap menggunakan basicnya adalah Permendikbud 37 tahun 2018 ya. Tetapi bisa jadi di sekolah itu tidak menggunakan kurikulum darurat. Ya, mungkin kurikulum darurat plus apa gitu ya, atau bahkan kurikulum darurat dikurangi apa begitu. Nah, ini juga harus menggunakan analisis ya untuk bisa melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri seperti itu. Kemudian perbedaan yang menonjol antara kurikulum nasional dengan kurikulum kondisi khusus ini adalah tentang jumlah KD, kemudian pengurangan jumlah KD, dan pengintegrasian beberapa KD dan atau hasil reformulasi KD dengan memperhatikan cakupan dan ruang lingkup. Maka kemudian muncul seperti ini. Nah, adik-adik mahasiswa bisa bandingkan untuk yang sisi kiri ini adalah KD pada kurikulum nasional. Untuk yang sebelah kanan ini adalah KD-KD pada kurikulum darurat atau kondisi khusus. Jadi ada 9 KD untuk di kelas 10 ya, di kurikulum nasional, sedangkan di kurikulum darurat itu hanya ada 7. Nah, yang nggak ada apa gitu ya. Nah, yang nggak ada adalah tentang perkoperasian, ya, tentang perkoperasian dan badan usaha untuk di kurikulum darurat atau kondisi khusus. Nah, langsung plotnya gimana? Kenapa kok konsep badan usaha kok nggak ada, perkoperasian nggak ada? Nah, itu diintegrasikan, diinkludkan di dalam manajemen ya, karena di manajemen itu di sana kan belajar tentang manajemen perusahaan dan bisa juga manajemen tentang koperasi. Nah, ketika mengajarkan tentang manajemen di KD 3.7, di situ ada muatan tentang koperasi maupun tentang badan usaha seperti itu, sehingga ini lebih sederhana. Nah, kemudian yang berikutnya ini di kelas 11 ada 9 KD di kelas 11 untuk kurikulum nasional atau kurikulum 2013. Nah, ada 6 KD saja untuk di kurikulum darurat. Apa yang hilang? Ya, apa yang hilang? Adik-adik bisa cermati dari layar ini, apa yang enggak ada? Coba, mungkin Mbak Nurul Fadilah bisa membantu saya. Apa yang enggak ada di kurikulum 2013? Kurikulum darurat dibandingkan kurikulum 2013? Mbak Nurul? Waduh. Nah, ini susah sinyal, Bu. Susah sinyal ya. Nah, Iya. ini nggak beda ini sama anak SMA. Mbak Vina mungkin, Mbak Vina bisa bantu saya. Apa yang hilang, Mbak Vina? Oh, ini juga ini. Aduh, jangan-jangan saya ngomong sendiri Bu Yeni dari tadi ya. Mas Fajar, Mas Fajar. Halo teman-teman semuanya. Mungkin ada yang lain yang tidak saya sebutkan namanya. Saya izin mencoba. Ya, Mbak Mirna, silakan Mbak Mirna. Ya. Kalau menurut saya yang hilang itu yang menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan cara mengatasinya. Terus yang itu tinggal 3.2 yang di sebelah kirinya. Ya kalau ini lagi yang 3.8 juga hilang, mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional, itu juga hilang. Oke, mantap. Tepuk tangan ya untuk Mbak Mirna. Bagus ya, berarti Mbak Mirna menyimak ya. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Betul sekali Mbak Mirna. Jadi itu diintegrasikan ya, disatukan. Jadi KD 3.2 gitu ya.
tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu masuk jadi satu dengan yang pendapatan nasional. Betul sekali. Kemudian yang kerjasama internasional itu digabung dengan perdagangan internasional karena itu adalah sama-sama tentang berkaitan dengan hubungan internasional seperti itu. Terima kasih Mbak Mirna. Wah ini Bu Yeni nanti nilainya plus ini ya. Oke Mbak Mirna, terima kasih. Ibu. Kemudian ya untuk kelas 12. Oke, siapa nih yang mau menjawab? Apa sih bedanya nih di yang sebelah kiri kurikulum nasional, yang sebelah kanan adalah kurikulum darurat. Silakan, siapa yang mau menjawab? Halo? Siapa? Mau menjawab? Nah ini besok kalau jadi guru online gini dipanggil satu-satu nggak jawab gimana nih Bu Yeni? Oke, silakan. Yang menganalisis tahap penutupan pada perusahaan jasa dan dagang digabung menjadi satu. Iya, betul sekali Mbak Arya Lista Noviana. Terima kasih, tepuk tangan ya Mbak Arya. Terima kasih, betul sekali. Jadi ini ada penggabungan ya untuk pada tahap tersebut. Nah, ini para mahasiswa di kurikulum darurat tampilannya seperti ini. Dan sekali lagi tadi ada opsi ketiga bahwa sekolah itu boleh menyederhanakan secara mandiri. Misalnya nih, saya menganggap sebagai guru di MGMP sekolah saya, misalnya, tapi kebetulan saya hanya sendirian, jadi nggak ada yang lain ya. Misalnya ini saya punya teman guru ekonomi di sekolah yang sama, maka kita bisa berembuk. Oh ini yang KD ini bisa dihilangkan, gitu. Asalkan bukan KD prasyarat, ya. Tapi kalau akuntansi ini kan KD-nya prasyarat semua ya, sehingga itu harus dilakukan semuanya begitu. Tetapi bisa disederhanakan untuk yang tadi di kelas 11, di kelas 10 seperti itu. Ya, itu berarti diserahkan masing-masing oleh sekolah. Ya. Kemudian, nah, penyediaan kurikulum harus seperti ini. Ya. Harus mudah diajarkan, mudah dipelajari, dan mudah dilaksanakan. Jangan-jangan sudah disederhanakan, gurunya masih kesulitan. Waduh, karena PJJ ini nggak bisa tercapai, gitu ya, kompetensinya nggak bisa tercapai gitu. Berarti ketika menyederhanakan belum mengkaji tentang ini. Jadi harus dipilih ya yang mudah diajarkan, mudah dipelajari, mudah dilaksanakan. Wah enak ya Bu ya, berarti boleh milih menghilangkan yang sulit-sulit ya. Monggo saja ya, dipersilakan, tetapi dengan konsekuensi bahwa nanti ketika para siswanya UTBK ini nggak akan kehilangan ini materi-materi esensial yang harusnya ada seperti itu. Sehingga kami para guru cukup berhati-hati untuk bisa menyederhanakan kurikulum ini supaya tidak terjadi materi-materi esensial yang hilang seperti itu. Kemudian ini di kriteria harus penting, materi itu harus penting, harus relevan, keterpakaiannya tinggi, seperti itu. Sehingga memang harus memenuhi syaratnya. Kemudian yang menjadi prioritas adalah KD prasyarat tadi yang saya sampaikan. Kalau akuntansi sebelum membuat buku besar harus membuat jurnal umum. Kalau jurnal umum dihilangkan, bagaimana siswa bisa membuat buku besar? Kan nggak bisa. Maka ini harus diprioritaskan untuk dipertahankan seperti itu. Ya. Kemudian ini yang keterpakaiannya tinggi ini, misalnya ini adalah yang sering keluar ketika UTBK, misalnya seperti indeks harga inflasi itu kan sering sekali itu keluar di dalam UTBK seperti itu. Nah ini berarti harus menjadi prioritas gitu. Jadi yang diajarkan pun boleh nggak urut gitu. Kalau di ekonomi loh ya, kalau akuntansi memang harus urut. Kalau di ekonomi boleh tidak urut ya, karena mengingat waktu sehingga yang dikejar adalah materi-materi yang keterpakaiannya tinggi, yang esensial, ya seperti itu. Kemudian juga kompleks. Nah ini saya mengutip dari paparan dari Kemendikbudristek ya, bahwa ini nanti kemarin pra pandemi adalah kurikulum 2013, kemudian pandemi ini adalah kurikulum darurat atau kondisi khusus ya yang disederhanakan tadi. Nah, 2021, 2022 ini adalah kurikulum prototipe. Nah, ini di sekolah penggerak ya. Tidak semua sekolah menggunakan kurikulum ini.
Nah, di Yogyakarta itu baru Gunung Kidul. Ada 2 sekolah, SMA Negeri 2 Pelayan dan SMA Negeri 1 Karangmojo yang menjadi sekolah penggerak di angkatan pertama, yaitu di tahun 2021 kemarin. Jadi mereka sudah melaksanakan. Meskipun dengan penuh keluh kesah, Bu Yani. Kebetulan saya pada bulan yang lalu ya, itu kemudian bertemu dengan yang mendesain tentang kurikulum sekolah penggerak atau prototipe ini. Kebetulan diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Nah, saya minta teman-teman saya yang ada di 2 sekolah tadi, yang guru ekonomi, untuk curhat gitu, supaya bisa saya sampaikan kepada Pak Yogi yang mendesain ini gitu. Sehingga bagaimana sih curhatan di lapangan gitu, biar pemangku kebijakan itu juga paham bagaimana kesulitannya. Nah, curhatnya macam-macam, Bu Yani. Nah, ini semoga nanti ikut dipertimbangkan sehingga di kurikulum prototipe nanti itu tidak sama ya, tidak sama yang dialami oleh teman-teman kami yang sudah melaksanakan seperti itu. Contohnya, contoh yang paling ini adalah akuntansi tidak ada. Nah, kalau di sekolah itu guru ekonominya lebih dari 1 dan ada pembagian guru ekonomi sendiri, guru akuntansi sendiri. Nah, guru akuntansinya nganggur. Ini pasti ada kaitannya dengan jam sertifikasi gitu. Pasti nanti akan rame ini gitu. Nah, selain jam yang dicurahkan ini ya, dicurhatkan teman saya adalah kurikulum di prototipe ini atau di kurikulum sekolah penggerak itu sama ya, Bu. Kurikulum sekolah penggerak itu yang 2001-2022 ini. Nah, nanti akan hanya berlaku untuk di sekolah penggerak, tapi di 2022 itu nanti akan ada kurikulum prototipe yang itu sama dengan kurikulum sekolah penggerak gitu. Nah, jadi di kurikulum sekolah penggerak itu setelah saya amati materinya, memang materinya seperti di SMP. Jadi kedalamannya menurut saya ya, ini semoga saya ini ya literasi saya nggak payah ya. Menurut yang sudah dialami oleh teman saya yang sudah melaksanakan dan saya juga sudah belajar sedikit gitu ya. Ini banyak materi-materi yang kemudian hilang. Padahal materi-materi itu sangat sering keluar di UTBK ya. Nah, kecuali nanti gini, perguruan tinggi tesnya soalnya juga soal seperti kurikulum ini, kurikulum apa namanya prototipe itu nggak masalah ya. Gitu ya, Bu, ya? Iya, dipermudah. Karena ada materi yang hilang, Bu Yeni. Ya, ada banyak materi yang hilang. Dan tidak ada ekonomi. Ya, yang ada adalah IPS. Sehingga adik-adik mahasiswa ini besok harus bisa ngajar sejarah, ngajar geografi, ngajar ekonomi gitu. Nah, ini dilema juga. Saya bisa ngajar ekonomi karena saya kuliah 4 tahun gitu ya. Selama 4 tahun saya berjibaku untuk bisa ngajar ekonomi gitu kan. Ketika kemudian nanti tahun depan di kurikulum prototipe saya harus ngajar IPS, berarti kan saya paling tidak butuh waktu 4 tahun untuk belajar sejarah dan belajar geografi. Yang dikhawatirkan adalah akan terjadi malpraktik gitu. Kalau mungkin ya, kalau sejarah itu saya sebagai guru ekonomi, saya diberi buku, saya pelajari masih bisa ya. Tetapi kalau guru sejarah harus ngajar ekonomi itu sesuatu yang menurut saya ya luar biasa perjuangannya gitu. Saya yang guru ekonomi saja kemudian masih harus terus belajar, apalagi yang dari disiplin ilmu lain. Nah, semoga ini nanti ada apa ya namanya, ada perbaikan karena di kurikulum sekolah penggerak seperti itu Bu Yeni, dan kurikulum prototipe yang akan diberlakukan di 2022 seperti itu. Dasarnya itu mencoba Bu. Lalu Ya. dasarnya itu tuh dari mana ya? Bukan kita sudah mempelajari nih Bu sebelumnya itu adalah dasar filosofi pengembangan kurikulum itu kan ada perennialisme bla bla bla, ada 4 hal itu tadi dan itu kan sebelumnya juga ada analisis situasinya juga. Betul. Apa yang menjadi triggernya kok malah decrease gitu, nggak increase. Nah, itulah yang pertanyaan yang sama yang saya tanyakan kepada pemangku kebijakan dan sampai workshop habis itu tidak terjawab gitu.
Artinya mereka selalu mengatakan bahwa jangan khawatir, nanti tidak akan mempengaruhi sertifikasi. Jadi kayaknya kami itu materialistis sekali gitu loh. Iya, jadi sebenarnya artinya iya, jadi yang dipikirkan hanya berkaitan dengan jam gitu loh, bukan iya. landasan filosofisnya seperti itu. Iya, Kalau saya kalau guru itu kan sebenarnya ya mungkin sebagian guru dan sebagian besar saya yakin Bu sebenarnya dari segi material itu kan adalah yang nomor 2 ya Bu. Tapi betul. Kesadaran untuk yang gimana ya, apa dasarnya, filosofinya, terus siklusnya dalam menyampaikan materi, ada perkembangannya atau tidak, itu merupakan poin utamanya kan Bu. Kalau misalnya betul. kalau di kelas kayak gini kayaknya kok lalu gimana ke depannya teman-teman ini? Semoga saya salah membaca, semoga teman-teman kami juga salah gitu ya. Artinya salah memahami, tetapi sampai saat ini yang sudah dilaksanakan ya, yang sudah dilaksanakan seperti itu. Sehingga kami pun ketika mengejar dengan landasan filosofisnya itu kemudian mereka dengan apa ya, dengan bahasa ilmuannya itu bulat gitu loh menurut saya. Akhirnya iya betul. Jadi akhirnya saya menyimpulkan begini, kayaknya mau diarahkan ke kurikulum seperti di Finlandia yang mereka anggap berhasil dengan PISA-nya gitu ya. Oh yes. Jadi mereka kan hanya belajar sedikit tetapi tahu banyak. Bukan belajar banyak, tahu sedikit gitu. Itu jadi yang mau diarahkan ke sana. Cuma sampai saat ini saya juga belum menemukan yang menjadi dasar apa. Karena kami di tim pengembang kurikulum juga tidak, di kurikulum pusat juga tidak tidak dimintai juga pertimbangan berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga kami juga menjadi pelaksana seperti itu. Mau seuzon jadi susah Bu. Iya, jadi gini, mungkin kita tunggu perkembangannya. Semoga apa yang kemarin saya sampaikan ketika saya di Bogor dan dengan saya juga dengan berapi-api menyampaikan ini karena saya juga mengumpulkan data ya, tidak hanya wacana ya, tetapi benar-benar data yang itu disampaikan oleh teman saya sampai kayak esai itu karena saking banyaknya ya yang disampaikan. Mungkin bisa saya bacakan sedikit salah satunya itu sebentar. Ya ini mungkin ini juga bisa menjadi pertimbangan nanti ya. Iya. Jadi gini, ini curhatan teman saya, masih banyak lagi yang lainnya. Harapan menjadi sekolah unggul sebagai sekolah penggerak sekolah yang lain dari sekolah yang lain tidak akan terjadi kalau kita mencermati isi kurikulum atau konten materi khususnya ekonomi. Hal ini karena muatannya lebih dangkal dibandingkan kurikulum 2013. Muatan kurikulum yang dangkal tidak sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik ekonomi di masyarakat. Seharusnya di era digital dan merdeka belajar, justru siswa bisa didorong untuk mempelajari lebih banyak materi, bukan malah dikurangi gitu ya. Kemudian perbedaan muatan antara sekolah penggerak dan bukan atau belum menjadi sekolah penggerak akan melemahkan kompetensi lulusan yang dikhawatirkan menurunkan daya saing masuk ke PTN ataupun PTS favorit. Perbedaan kompetensi siswa bisa dikejar dengan mengikuti bimbingan belajar bagi siswa yang orang tuanya mampu. Namun bagi yang kurang mampu hal ini menjadi tidak adil. Itu salah satu yang dicurhatkan teman saya dan masih banyak lagi. Artinya semoga ini masih dilakukan penyempurnaan. Nanti mereka pemangku kepentingan masih mendengarkan kami yang ada di bawah gitu ya. Termasuk harusnya UNY nih yang memperjuangkan karena LPTK ya. Ya, sebenarnya ini sudah ada ini Bu, ada pembicaraan di forum dosen itu untuk kurikulum prototipe ini. Tapi kami pun masih gambling gitu karena sebelum saya sama Bu Dwi chat itu sehari sebelumnya itu yang PowerPoint kurikulum itu baru masuk Bu. Dan saya baca kok seperti ini gitu. Dasar dari filosofinya pun itu enggak ada kan? Enggak ada. Seharusnya kan istilahnya gini Bu, kita kan kalau mau mengambil sesuatu di tempat orang lain yang akan kita gunakan di tempat kita pun kita harus menyocokkan ukuran baju kita ya Bu. Enggak bisa baju orang lain langsung kita cloning dengan badan kita. Kasarannya kan seperti itu. Ini masyarakat Finland mungkin bisa dengan peraturan seperti itu. Tapi kalau misalnya langsung 100% dipindahkan di Indonesia, I think that tidak semuanya itu bisa sama.
Betul, betul. Nah, itu yang kami diskusikan juga melalui forum NGMP juga dan belum menemukan titik temu karena memang sekali lagi kami hanya pelaku ya. Jadi saya yang kebetulan punya akses di direktorat pun direktorat SMA itu sekarang gini Bu, untuk penyusunan kurikulum kan sudah dipindahkan bukan di direktorat SMA lagi, tetapi sudah diambil alih di Puskur ya, di Puskur. Nah, tanpa istimewa. Jadi di Puskur itu yang mereka yang menggodok gitu, sehingga tidak ada melibatkan ini ya. Artinya bahwa kami juga langsung terkaget-kaget, tahu-tahu sudah ada seperti ini gitu. Nah, teman-teman di lapangan itu kan saya sering yang ditanyai gitu ya. Nah, saya juga menjawabnya juga. Nah, itu pertanyaan yang sama karena saya sampai saat ini juga belum menemukan jawaban gitu. Yang kemudian saya menjadi mengiyakan, menjadi mantap untuk melakukan penerapan kurikulum ini. Karena maka kemudian di Bantul pun belum ada nih yang daftar satu, hanya SMA tempatnya Pak Haji Bangun Tapan 2. Yang lainnya pada nggak mau. Sekolah kota juga nggak ada yang mau gitu. Karena setelah dibaca ya memang nggak ini, nanti nggak akan. Sementara saya juga ikut menyusun soal seleksi ke PTN, itu juga materinya kompleks. Bukan hanya materi-materi yang ini ya. Ece-ece gitu ya, Bu? Iya. Seperti itu. Ini teman-teman mahasiswa semuanya. You can imagine that ketika teman-teman semuanya besok praktik di dalam sekolah, kemungkinan ya sudah menggunakan menggunakan kurikulum prototipe. You can imagine that kalian yang mempelajari ekonomi ternyata kalau misalnya jadi goal nih, idenya Bu Dwi istilahnya agak pinggirkan ya Bu ya. Iya, betul. Teman-teman ada PR yang lainnya. Not only ekonomi yang harus kalian cerna, tapi juga harus sejarah, geografi dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi teman-teman Ibu mungkin sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi mungkin mereka akan praktek Ibu. Ya, Nah, ini Bu yang di prototipe Bu, saya sempat ini ya download untuk ininya ya, bukunya ya, buku siswa. Jadi ini yang dipelajari kelas 10. Ini materinya. Sudah terlihat? Ampun Ibu. Ya. Ini permintaan penawaran, harga pasar. Nah, langsung ini sudah selesai di kelas 10. Jadi hanya 3 bab, Bu. 3 bab karena harus berbagi dengan sejarah, dengan geografi, dengan sosiologi. Kita nggak tahu nanti dalam prakteknya itu mungkin di bulan apa itu khusus ekonomi, bulan apa khusus sejarah, kita belum tahu bagaimana nanti implementasinya ya. Jadi memang belum ada juknisnya. Tapi hanya ini materinya. Makanya saya cari-cari banyak, saya penasaran kan kenapa teman saya curhatnya sampai sedemikian rupa gitu ya. Saya langsung mendownload ini dan ternyata betul materinya hanya ini nih. Ya Allah. Jadi teman-teman semuanya. Ya Bu. Ya Allah. Mak tekser Bu. Ya, monggo nanti ini dari UNY yang harus memperjuangkan sebagai LPTK. Insya Allah. Memang ini seperti yang dikatakan Alan Wilson Watts, memahami perubahan, satu-satunya cara untuk memahami perubahan adalah dengan terjun ke dalamnya, bergerak dengannya, dan bergabung dengan tariannya. Tetapi kalau perubahannya kemudian menjadi seperti itu, nah kita narinya nggak hanya nari ya, tapi harus yang dikoplo ini. Demikian Bu Yeni dan para mahasiswa yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Monggo saya serahkan ke Bu Yeni. Terima kasih Bu Dwi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali sehingga saya pun juga ikut terkaget-kaget Bu dengan kurikulum prototipe yang belum sampai ke kami semuanya sebenarnya karena saya pun hanya melihat dari PowerPoint yang kemarin dari kementerian itu. Dan ini Bu ternyata teman-teman juga cukup pengen mengetahui lebih lanjut lagi karena ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Atau sebelum saya masuk ke kolom chat teman-teman ada yang mau menyampaikan secara langsung? Oke Mbak Rini silahkan. Silahkan Rin. Rini atau siapa nih? Rini atau Astri?
Oke, Astri dulu ya. Silakan Astri. Open mic. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Astri Amelia dengan NIM akhiran 002 dari kelas C20. Izin bertanya kepada Bu Dwi mengenai ketercapaian kompetensi yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan itu harus memperhatikan ketercapaian kompetensi pendidikan pada satuan pendidikan di dalam kondisi khusus ya Bu. Nah, pertanyaan saya, apakah di Indonesia sendiri itu saat pandemi ini dalam pengimplementasian kurikulum itu sudah benar-benar memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik ya Bu di tiap jenjangnya, mengingat peserta didik di Indonesia sendiri itu memiliki kemampuan dan keadaan yang berbeda-beda seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Langsung dijawab aja ya Bu Yeni karena ini faktor U sehingga kadang lupa gitu ya Bu Yeni, langsung jawab. Semoga ya. Ibu, semoga Ibu. Terima kasih Mbak Astri Amelia ya yang sudah menanyakan hal tersebut. Jadi kalau ditanyakan Indonesia, saya belum melakukan penelitian ya Mbak Yeni, cuma kalau mungkin di Bantul karena berdasarkan pengamatan ya dari yang saya dengar, yang saya amati, kebetulan saya juga ikut supervisi kurikulum di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, untuk ketercapaian ini ketika di kurikulum nasional itu kan memang kompetensi dasar itu adalah ketercapaian minimal. Ya, ketercapaian minimal artinya bahwa anak itu dianggap mereka sudah memiliki kemampuan minimal ketika mereka sudah menyelesaikan KD dengan tuntas, ya, dengan KKM-nya kan tergantung dari sekolah masing-masing. Nah, ketika tadi ditanyakan apakah dalam kondisi darurat ini ketercapaian kurikulum itu menjadi tercapai. Nah, kalau Mbak Astri tanya di sekolah saya, nah saya jawab iya, karena di setiap kompetensi dasar itu kan kita harus melakukan penilaian. Nah, mungkin penilaian Halo, cek. Halo. Halo. Apakah suara saya masuk, teman-teman? Masuk, Ibu. Masuk, Bu. Ini yang terpental berarti Masuk, Bu Bu. Dwi. Ibu. Oh ya, sebentar saya hubungi dulu Bu Dwi ya. Bilang aku menang pasti nambah ya. Mana tinggal lu ngayar tuh bukan jerit. Dari kayak cetak deh. Teman-teman gimana tadi mendengar paparannya? kurang bagus. Halo Bu Dwi, sepertinya terpental. Nggih. Iya, iya. Makanya ini saya sambung pakai handphone aja ya. Mohon maaf, Mbak Astri. Ini pertanyaannya. Jadi kalau Mbak Astri menanyakan apakah di Indonesia itu sudah tercapai, ketercapaian kurikulumnya itu memang tercapai, saya belum melakukan penelitian dan belum membaca tentang penelitian berkaitan hal tersebut. Tetapi ketika sekolah itu kemudian ukurannya adalah tentang raihan dari kompetensi dasar yang sudah dicapai oleh para siswanya, maka kemudian ini sudah masuk. Saya matikan dulu ya Mbak, yang satunya biar enggak terganggu. Ya. Oke. Jadi kalau kemudian yang namanya kompetensi dasar itu adalah standar minimal yang harus dipenuhi ya oleh para siswa yang menjadi ukuran bahwa siswa tersebut adalah sudah bisa menyelesaikan capaiannya seperti itu. Nah, maka ketika di sebelum pandemi itu kan guru memberikan penilaian harian kompleks ya, mungkin soal-soalnya juga menjadi soal yang tingkat tinggi. Kalau KD-nya hanya mendeskripsikan, gurunya bisa membuat soal sampai menganalisis begitu. Nah, tetapi di kurikulum darurat ini ya, di kurikulum darurat ini maka kita basicnya adalah KD. Ketika KD-nya mendeskripsikan, maka ya sudah kita ini ya karena kondisi ya sudah, yang penting sama dengan mendeskripsikan begitu. Kalau dulu kan kita kemudian menggunakan kata kerja operasional yang melebihi dari KD, sehingga kita bisa membedakan antara anak yang bisa menganalisis dengan yang tidak gitu.
Tetapi karena kondisi satu, karena ya tadi segala macam keterbatasan tadi, maka kita juga harus kembali untuk oh anak itu ternyata KD-nya itu kan hanya mendeskripsikan, ya sudah kita membuat soal yang ukurannya juga mendeskripsikan, jangan yang lebih gitu. Artinya apa? Bahwa kalau KD mendeskripsikan, saya pikir anak-anak nggak masalah gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting juga dalam pemberian penilaian harian itu tidak harus dengan secara tertulis. Karena terus terang saja Mbak, ketika ini online ya, kita kan walaupun kita juga harus berprasangka baik ya, tetapi ternyata ini juga sulit ya bagi kami untuk memahaminya gitu ya. Artinya bahwa soal-soal yang diberikan itu kalau online ini kan kita nggak bisa ngecek ya, anak itu mengerjakan sendiri atau dikerjakan oleh guru lesnya. Maka caranya adalah dengan memberikan penilaian proyek. Ya, jadi penilaian yang kompleks, yang itu tidak mungkin dimungkinkan di Google gitu ya, itu akan terjawab gitu. Dan ini bisa dilakukan selama tidak hanya dalam satu kali pertemuan, tetapi bisa beberapa pertemuan. Nah, penilaian itu kan tidak harus menggunakan penilaian tertulis ya, tidak harus menggunakan penilaian lisan. Jadi penilaian itu dengan penugasan itu juga boleh. Dan tugas proyek menurut saya itu akan lebih tepat ketika masa darurat ini gitu. Karena terus terang kalau kita soalnya hanya hafalan ya, soal hafalan, anak bisa googling selesai gitu ya. Tetapi kalau dengan proyek ini kan mereka benar-benar sudah mempraktikkan sehingga kompetensi keterampilannya juga diukur, pengetahuannya juga bisa diukur begitu. Sehingga di masa darurat tadi kalau ditanyakan apakah tercapai kurikulumnya, nah itu sekali lagi dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Bagaimana cara mereka melakukan assessment? Bagaimana cara mereka melakukan proses pembelajaran? Ketika proses pembelajaran sudah dilakukan dengan benar, dengan menggunakan pendekatan saintifik, ya, kemudian ketika mereka melakukan penilaian tidak hanya penilaian itu menggunakan tes ya, tetapi kemudian menggunakan berbagai macam proyek yang itu bisa mengukur kemampuan siswa sejauh mana dan keterampilan mereka sejauh mana, saya pikir itu menjadi tercapai begitu. Tetapi kalau tidak ya, nah ini kembali lagi itu bahwa itu adalah menjadi apa ya namanya ya tanggung jawab gurunya gitu, apakah ini tercapai atau tidak. Karena terus terang saja ada kualitas mutu yang harus tetap dipegang meskipun itu dalam kondisi darurat. Artinya kita jangan mengabaikan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu harus ada SOP-nya. Harus ada kualitas mutu yang itu harus dikejar gitu. Meskipun dalam kondisi apapun. Meskipun tarafnya seperti tadi, grade-nya sehingga tidak bisa disamakan dengan ketika kondisi normal seperti itu. Gitu Mbak. Siapa tadi lupa namanya. Mbak siapa tadi Bu Yeni? Halo? Halo? Mbak Astri, Bu. Oh ya Mbak Astri ya. Itu Mbak Astri. Jadi kembali lagi ke gurunya gimana gitu ya Mbak ya, bisa menilai, melakukan proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum, seperti itu. Itu Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya, sangat mudah dimengerti. Terima kasih Bu Dwi. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang mau bertanya langsung atau sudah bisa saya pindah ke kolom chat? Sambil menunggu Bu, mungkin kita akan berpindah sebentar di kolom chat, nggih? Oh iya, monggo. Aduh, halo Bu Dwi, I miss you so much. Miss you too. Aduh, ini murid saya yang paling mental. Enggak lah. Senang ya. Ya, monggo. Saya nggak bisa baca chatnya Mbak karena tadi kan terputus. Jadi ini saya pakai handphone. Iya Bu, saya bacakan ya Bu. Ini dari Mbak Angeli Vana Saskia Putri Bu. Izin bertanya, bagaimana kurikulum menyesuaikan pada saat seperti ini, saat pandemi? Tadi sebenarnya sudah dipaparkan ya Bu, karena ada kurikulum yang darurat tadi. Jadi saya begitu ya Angel, saya lanjut lagi ke Agesti nih Bu. Dari kelas A, ketika telah ditetapkan kurikulum, namun setiap sekolah berhak untuk memilih kurikulum lama atau baru yang dipakai, bukankah itu akan memberikan kesenjangan atau ketimpangan, Bu? Karena kalau menurut saya dibuatnya kurikulum itu
untuk menyelaraskan capaian pembelajaran peserta didik dimanapun itu berada. Menurut dari Bu Dwi bagaimana? Karena berdasarkan observasi kondisi pendidikan Indonesia saat ini memang jauh dari kata merata. Seperti itu Bu Dwi. Oke. Setuju Mbak yang disampaikan oleh Mbak sudah betul. Jadi artinya ketika masing-masing sekolah akhirnya diberikan pilihan untuk memilih opsi yang ketiga tadi dengan menetapkan kurikulum sendiri, itu pasti jelas akan terjadi kesenjangan. Tetapi ini kan keputusan ini hanya dilakukan dalam kondisi khusus. Artinya ya memang karena kita bisa bayangkan ya ketika kemarin PPKM level 3, level 4, memang kita kan nggak bisa kemana-mana, benar-benar nggak bisa kemana-mana. Para siswa juga mau mengakses ya hanya bisa dari Google begitu. Sementara mereka kan di rumah tidak semuanya disediakan buku yang mencukupi. Tidak disediakan sarana prasarana yang tercukupi. Nah, kalau kemudian guru memaksakan harus ideal gitu ya. Ini ke alangkah kejamnya guru itu gitu ya. Artinya bahwa ya maksudnya tadi Mbak, ada asesmen diagnosis awal. Itulah yang menjadi dasar sekolah itu melakukan mau memilih kurikulum yang mana. Itu berdasarkan asesmen. Jadi bukan ngawur. Sehingga ketika tadi betul yang dikatakan akan tertinggal, iya akan tertinggal, tetapi minimal di dalam kondisi darurat ini mereka tetap bisa masih melakukan pembelajaran meskipun mungkin kalau di persentase hanya 40%, bahkan nggak sampai 40%. Tapi karena ini adalah karena kondisi seperti itu, sehingga memang betul ini akan menjadi kesenjangan, sangat-sangat betul dan saya setuju itu. Nah, kalau di Jogja sendiri memang karena predikatnya kota pelajar ya, artinya sebenarnya masing-masing sekolah mereka sudah melakukan berbagai macam cara supaya seminimal mungkin tidak terjadi learning loss. Tidak terjadi kemudian tadi capaian kurikulumnya akan sangat jauh berbeda dengan yang ideal seperti itu. Mbak, tetapi memang kalau saya melihat kemarin yang mendampingi anak-anak yang PPG, mahasiswa yang PPG Mbak Yeni, Bu Yeni, maaf aduh jadi Mbak saja Bu Yeni, itu kan jauh sekali berbeda dengan yang ada di Jawa gitu ya. Mohon maaf karena ya memang kondisi gitu. Karena kondisi mereka dari segi sarana prasarana nggak memungkinkan. Bagaimana sekolah yang sangat tidak terjangkau oleh internet, mereka kemudian bisa melakukan pembelajaran optimal seperti yang sekolah yang ada internetnya secara penuh seperti itu. Ini harus kita sadari. Dan yang terpenting adalah kita perangi learning loss tadi gitu. Ya, jadi sebisanya ya, mungkin dengan cara yang mungkin ya pembelajarannya sederhana ya, kalau tidak menggunakan internet lantas menggunakan apa. Nah, itu yang juga menjadi berat bagi seorang guru harus menciptakan suatu inovasi yang kemudian ini bisa dilakukan tanpa menggunakan internet. Kira-kira apa yang bisa dilakukan itu? Dan itulah kreativitas guru dan luar biasa itu teman-teman guru yang ada di luar Jawa yang mereka berjibaku dengan kondisi yang sangat minim. Dan mereka yang terpenting adalah tadi siswanya terhindar dari learning loss gitu, sehingga untuk capaian kurikulum memang kemudian tidak tercapai gitu ya. Tetapi ya karena kondisi ya semoga ini segera berlalu. Semoga Omikron juga nggak datang ke Indonesia gitu ya sehingga nanti sudah diadang Bu. Ya, amin. Diadang di perbatasan, mudah-mudahan nggak lolos. Amin. Tapi karena virus yang kecil ya. Ya ini saya juga baru memerangi virus sebenarnya Bu. Saya baru pulang dari rumah sakit. Ya Bu, iya makanya kenapa kemarin saya agak ragu-ragu jadi nggak hari ini karena saya pun hari ini ada janjian sama dokter. Alhamdulillah sudah diketemukan penyakit saya Bu dari minggu kemarin. Akhirnya hari ini sudah goals dan virusnya juga sudah tahu itu apa. Jadinya alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan, dan ini Bu, teman-teman yang ada di sini sebenarnya tidak semuanya sedang berada di Jogja Bu, jadi memang ada di dari Sabang sampai Merauke, jadi mungkin dari segi kualitas sinyal pun juga mereka nggak terlalu bagus juga. Jogja juga terpental kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sedang belajar di sini punya pengetahuan yang istilahnya lebih bisa menggambarkan yang ada di depan mereka sehingga mereka besok ketika sudah menjadi guru pun tidak hanya sekolah penggerak tapi menjadi guru penggerak bagi generasi yang akan datang. Amin. Setuju. Amin. Ya, ini Bu pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Rifa dari kelas C.
tadi dijelaskan bahwa kurikulum itu menyesuaikan perubahan zaman. Ketika saat ini sebagai mahasiswa dituntut untuk thinking globally dan memiliki daya saing secara global, nah pertanyaan saya, mengapa negara kita tidak mengadopsi kurikulum internasional seperti kurikulum Cambridge untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas nantinya? Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Itu kurikulum Cambridge sebenarnya sudah pernah diterapkan ya di sekolah RSBI ya waktu itu ya, termasuk sekolah saya ini juga termasuk produk Cambridge ya waktu itu. Nah, tapi itu kemudian juga dimusuhi oleh LSM ya, sehingga akhirnya RSBI bubar ya. Karena akan terjadi diskriminasi, Mbak. Tadi akan terjadi diskriminasi karena yang di sekolah RSBI memang fasilitasnya penuh ya, kemudian mereka juga baik guru maupun siswanya juga diajar dengan kurikulum internasional ya, yang kemudian ini mereka nanti bisa memiliki daya saing global, tetapi karena di kenyataan masyarakat belum bisa menerima karena cenderungnya adalah menjadi sekolah mahal, sekolah eksklusif. Tidak semua sekolah bisa seperti itu. Nah, ini keadilan pendidikan juga dipertanyakan, Mbak, ketika kurikulum ini diterapkan. Karena terus terang saja ketika menerapkan kurikulum Cambridge ini membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Karena untuk meningkatkan kompetensi, contoh saja yang paling gampang, untuk peningkatan kompetensi dari sisi bahasa, itu juga harus di-push sedemikian rupa ya. Sehingga itu butuh dana. Sementara saat ini LSM kita mungut 100.000 aja menjadi heboh dan akhirnya dibatalkan kan begitu ya. Apalagi kita menerapkan kurikulum itu. Nah, itu sebenarnya masukan yang sangat bagus sebenarnya bagi pemerintah karena dana pendidikan itu kan minimal 20% ya menurut undang-undang dari APBN gitu ya, 20% dari APBN. Nah, ini kan sebenarnya bisa di-push untuk untuk menerapkan kurikulum-kurikulum yang tadi kurikulum internasional. Nah, sebenarnya kalau tadi kita mengadopsi yang tadi kurikulum yang Finlandia gitu ya, itu kan sebenarnya harapannya Mas Nadiem ya, Mas Menteri itu mungkin juga harapannya ingin seperti mereka gitu. Tapi karena kondisi ekonominya sangat berbeda ya, maka kemudian penerapannya juga berbeda seperti itu. Dan saya setuju ya, artinya ketika wawasannya semakin banyak ya, kemudian para siswa dibekali dengan pengetahuan yang banyak dan keterampilan yang banyak, tetapi yang standar internasional itu pasti nanti kualitasnya juga bagus. Meskipun kalau di Indonesia nampaknya sangat sulit, Mbak, dilihat dari sisi biaya. Ya, utamanya adalah biaya. Ya, yang kita itu sekarang sekolah baru hidup tak mau mati pun segan Bu Yeni. Ini malah curhat ya. Karena kita dilarang untuk menarik uang dari orang tua gitu ya. Terus yang mau bayar wifi siapa? Yang mau bayar cleaning service siapa kan gitu ya. Apalagi ini kemudian kalau untuk kurikulum itu kan ya harus disiapkan banyak sekali ya. Yang harus disiapkan kalau kita mau yang maju namanya diversifikasi kurikulum ya. Kita boleh kok Mbak, sekolah itu bebas untuk melakukan diversifikasi kurikulum, mengembangkan kurikulum, menginovasi kurikulum. Kurikulum yang ada itu kan standar ya. Jadi kita boleh mengembangkan sehingga kita memasukkan kurikulum Cambridge pun boleh di sekolah kita asalkan sumber dananya, sumber dayanya ada begitu. Jadi boleh Mbak. Boleh misalnya ini sekolah negeri menggunakan kurikulum nasional tapi kemudian plus ada beberapa item yang di kurikulum Cambridge boleh seperti itu. Yang jadi masalah adalah kalau kami di lapangan adalah tadi sumber daya manusianya dan sumber dananya seperti itu. Sangat boleh. Bahkan kita punya sekolah negeri yang menggunakan kurikulum Cambridge itu namanya mungkin ada yang dari Kalimantan itu Banoa. SMA Banoa itu negeri, tetapi itu dibiayai full oleh Pemda. Sehingga kurikulumnya adalah kurikulum Cambridge. Ya, tapi itu dengan dana dari pemerintah daerah gitu. Mereka banyak bahan tambang ya. Kalau di Banten apa, Mbak? Punyanya Parangtritis ya. Jadi ini sangat-sangat memang dibolehkan, tetapi ya tadi itu sumber daya manusia, sumber dananya itu masih sangat kurang. Gitu. Mbak. Oke, terima kasih Bu Dwi. Sebenarnya di UNY juga sedang merancang ini Bu, khususnya di Fakultas Ekonomi itu adalah kelas IUP, kelas internasional. Mungkin akan di-launching tahun depan. Tapi ya itu balik lagi, yang itu Bu, big problemnya sama juga sebenarnya mau di SMA atau yaitu adalah biaya SPP Bu.
Kasakusuknya adalah kalau teman-teman ada yang mau nih, silahkan menabung satu semesternya adalah 16 juta. Aduh, gubrak. Kalau anak pegawai negeri nggak mungkin ya, Pak? Itu Bu, mungkin akan ada di tahun depan Fakultas Ekonomi Mantap. khususon kelas IUP gitu Bu. Mantap. Baru ini ya ini ada salah satu kerjaan baru juga Bu, perancangan kelas IUP ini, tapi masih ya dalam bentuk konteksnya masih ini sih Bu, konsep, tapi udah mengundang ke beberapa narasumber sih Bu. Oke sih, mantap. Selamat itu. Kayaknya belum kurikulum itu. Ya bismillah, tapi bismillahnya agak bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang Maha Kuasa berkehendak apapun akan terjadi gitu kan? Iya Bu. Nah, bismillah kun fayakun. Ya. Ya, ini Bu ada pertanyaan lagi dari Mbak Mayfira. Nah, izin bertanya, misalnya pada semester 1 dan semester 2 di sekolah menerapkan kurikulum khusus. Nah, kemudian di semester berikutnya menerapkan kurikulum nasional. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Ibu? Jadi kalau pindah kelas 1 ke kelas 2, itu bisa nggak, Bu, beda kurikulum? Nah, itu harus satu kesatuan ya, Mbak. Sampai tadi kalau saya sampaikan tahun pelajaran itu artinya per grade-nya. Tapi sebenarnya itu harus satu kesatuan. Kalau misalnya kemudian kondisinya sudah normal, kemudian naik kelas 11 kan, nah maka kemudian akan ada ini apa namanya matrikulasi, ya. Jadi sehingga akan sama, ya capaian kurikulumnya akan sama dengan kurikulum nasional karena kondisinya kan dianggap sudah normal gitu ya. Tuh, seperti itu, Mbak. Terima kasih Bu Dwi. Ini ada dari Mas Arief, Bu. Disebutkan oleh Bu Dwi bahwa kurikulum K13 mengedepankan pendekatan saintifik yang isinya diskusi kelompok, menyajikan karya, dan melakukan presentasi. Saya izin bertanya bagaimana dengan sekolah SMA yang melakukan sistem kredit semester. Itu kan saya mengamati bahwa di sekolah yang menggunakan sistem tersebut, untuk siswa yang mengambil 2 tahun, itu sebagian besar pengajarannya hanya membuat resume. Tidak ada variasi strategi pembelajaran seperti inquiry, discovery, dan lain sebagainya. Dan tidak melakukan diskusi maupun presentasi. Dari hal tersebut, maka sistem tersebut tidak mencerminkan K13. Lalu, panjang tapi saya bacakan semuanya ya Bu. Lalu apakah sistem kredit semester ini menyimpang atau tidak sesuai dengan K13 Ibu? Oke, baik. Terima kasih. Dari mana, Mas? Mas siapa tadi? Mas Arief. Dari mana? Mas Arief, kamu dari mana, Mas Arief? Dari SMA 1 Bantul, Bu. Oh, ini murid saya sendiri toh. Nah, di Mas Arief, dari IPA berapa dulu, Mas? Dari IPA 3. Oh, IPA 3. Oke. Nah, di dalam sistem SKS ya, karena tadi seperti dikatakan oleh Mas Arief ya, bahwa menurut pengalamannya ya, menurut pengalaman ketika anak 4 semester, itu kan kemudian pendekatan saintifik, itu yang tadi saya contohkan bahwa kemudian anak berdiskusi, kemudian anak melakukan presentasi, menyajikan hasil karya, itu kan hanya salah satu bagian gitu ya. Sebenarnya bisa dilakukan yang lainnya juga. Ketika di sekolah kemudian itu diterapkan dengan sistem kredit semester mengambil 2 tahun, itu kan harapannya adalah anak tersebut sudah melakukannya secara mandiri, Mas. Artinya berarti siswa tersebut harusnya sudah melakukan secara mandiri, bahwa mereka itu melakukan proses bagaimana mereka berliterasi, bagaimana mereka melakukan diskusi dengan teman yang tadi juga sudah sama-sama mereka mengambil dari 4 semester seperti itu. Kemudian mereka ketika guru menyampaikan tentang KD yang sudah diselesaikan gitu ya, mereka harus menyampaikan resume atau mempresentasikan hasil karyanya. Resume itu juga salah satu hasil karya yang itu bisa dipresentasikan seperti itu. Sehingga pendekatan saintifik tetap bisa dilakukan ketika itu menggunakan sistem kredit semester. Tergantung bagaimana pola pembelajaran ya, pola belajar dari siswa tersebut. Ketika siswa tersebut kemudian mereka hanya cenderung tidak melakukan diskusi tetapi hanya mengerjakan tugas terus,
Nah, seperti itu berarti dia hanya sampai pada menggali informasi. Menggali informasi itu juga pendekatan saintifik, tetapi pendekatan saintifiknya berarti belum full sampai dengan sampai dia mengkomunikasikan, sampai dia mempresentasikan, seperti itu. Tetapi ketika dia sudah berliterasi, kemudian dia sudah melakukan diskusi dengan temannya, kemudian dia sudah menunjukkan hasil karya pekerjaannya. Hasil karya pekerjaan itu tidak hanya berbentuk PPT, ya, bisa berbentuk resume, bisa berbentuk penyelesaian LKPD, itu juga karya. Jadi yang dimaksudkan karya itu tidak kemudian menjadi membuat karya puisi saja atau membuat karya ini membuat karangan gitu ya. Tetapi juga misalnya kalau di akuntansi menyelesaikan kertas kerja itu berarti dia juga sudah menghasilkan karya. Nah, itu kemudian tinggal dikomunikasikan dengan guru, dipresentasikan. Nah, karena SKS anaknya hanya sedikit, maka berarti komunikasinya ya, presentasinya juga hanya pada lingkup itu, seperti itu. Itu Mas Arief. Jadi itu tergantung pada siswa dan pengajarnya, seperti itu. Dan itu juga sudah pendekatan saintifik, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya mungkin pas waktu SMA kemarin itu sering dicurhati yang teman SKS itu katanya cuma resume terus gitu. Jadi kadang juga mereka bingung pelajarannya gitu Bu. Ya mungkin terima kasih Bu atas penjelasannya. Terima kasih karena mereka kan dikejar waktu ya, harus selesai gitu. Jadi sebenarnya kalau itu full dilakukan ya, full dilakukan itu memang akan mengambil hari-hari libur mereka gitu. Nah, pilihan yang sulit ketika hari libur mereka itu digunakan untuk pembelajaran, mereka akan kehilangan hari liburnya seperti itu. Nah, itu pilihan yang sulit bagi kami para guru dan para siswa juga. Bahkan kalau saya Mas Arief itu anak-anak yang 4 semester itu malam Minggu, malam Sabtu itu kan mereka libur ya. Itu mereka presentasi, Mas. Jadi ya itu tergantung bagaimana penerapannya masing-masing guru seperti itu. Itu Mas Arief, terima kasih. Oke, Bu Dwi. Suara-suara di rumah ya, Bu? Enggak apa-apa. Ini masih ada 2 pertanyaan, Bu. Ini dari Mbak Salma. Jadi kan adanya rencana untuk menerapkan kurikulum prototipe tersebut, bagaimana jika nantinya terdapat ketidaksesuaian karena untuk memahami materi lain yang tidak dipelajari sebelumnya bukanlah hal yang mudah. Ada tips nggak, Bu, tersendiri? Nah itu, makanya gini, kalau tips saya kalau nanti memang dipaksakan kurikulum prototipe, saya sebagai guru, saya tetap akan memberikan materi-materi, semua materi yang nanti akan menjadi bekal bagi anak-anak, terutama untuk bekal mereka ke perguruan tinggi. Entah bagaimanapun caranya. Mbak Yeni, anak-anak di sekolah saya, itu ada beberapa anak yang memang memiliki motivasi yang tinggi. Itu mereka sampai nggak lihat kalau guru hari libur itu gurunya harus libur gitu ya. Jadi mereka memang kalau mereka yang bahkan anak-anak IPA yang saya juga nggak ngajar itu juga mereka minta khusus untuk diajari gitu. Jadi mereka minta diberikan materi itu. Artinya kemudian tips khususnya adalah ya kita kalau sebagai guru ya berarti kita tidak hitung-hitungan dalam arti hitung-hitungan secara materi ataupun secara waktu. Jadi kapanpun murid ingin bertanya, kapanpun murid ingin dijelaskan ya harus kita berikan. Kemudian pengayaan itu sangat penting. Nah, pengayaan itu ada di UKBM atau ada di modul atau ada apalah dikemas atau kalau saya dengan channel YouTube saya gitu ya. Jadi saya memberikan materi enrichment di situ yang kemudian itu menjadi bekal untuk menyiapkan mereka menuju ke perguruan tinggi seperti itu. Kalau kurikulum itu dilaksanakan ya, artinya guru memang harus berjibaku. Kita nggak boleh dikalahkan gitu. Artinya dikalahkan kemudian mental kita menjadi jatuh sehingga kita udah hanya nelongso, aduh ya wis lah nrimo wae gitu, enggak. Tapi apa yang bisa kita perbuat untuk tetap anak didik kita mereka bisa lebih siap untuk masuk ke perguruan tinggi seperti itu. Oke, semangat teman-teman semuanya. Calon guru. Jalan guru, Mas Ari mau jadi guru ekonomi ya? Dulu nggak dapat ekonomi loh di SMA. Ini Bu, last question dari Mas Indra Bu. Ini dari Wonosobo Ibu. Jauh-jauh ke Jogja. Iya. Dalam menyusun kurikulum pastinya melewati sebuah proses yang cukup teliti dan bertahap.
Kurikulum tentunya dibuat oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas tinggi untuk bisa menyeimbangkan pengetahuan di setiap daerah yang berbeda. Dalam hal ini saya ingin bertanya apakah dalam penyusunan tersebut ada hak suara dari siswa mengenai mekanisme dan sistem pembelajarannya, Ibu? Misalnya melalui kuesioner tahunan sebagai bahan evaluasi, seperti itu, Bu. Sepertinya sampai saat ini saya jadi guru belum pernah ada, Mbak, seperti itu. Artinya kalau kuesioner siswa sepertinya belum pernah ada, setahu saya. Sehingga kalau melibatkan siswa dalam penyusunan kurikulum, setahu saya juga sepertinya belum, gitu, Mbak. Tapi kalau dari guru-guru sebagai pelaksana sama nih, Bu? Di kurikulum 2013 itu kan hanya sebatas kuesioner bagaimana pembelajarannya menyenangkan atau tidak, kan hanya sebatas itu. Jadi artinya kalau yang seperti disampaikan oleh Mas yang dari Wonosobo tadi kan sampai detail ya, sampai kemudian akhirnya dalam pengambilan keputusan kan kami diikutkan gitu kan ya. Iya. Nah, kalau sampai sedetail itu tidak, tetapi kalau hanya kuesioner berkaitan apakah kurikulum ini menyenangkan, apakah ada masukan dan sebagainya, itu pun dilakukan saat supervisi. Sehingga ketika kalau supervisi itu kan biasanya sekolah kemudian menyiapkan hal-hal yang baik gitu. Jadi artinya kadang tidak memotret sesuatu yang sebenarnya begitu. Gitu. Itu Mas. Oke, teman-teman yang lainnya pertanyaan di kolom chat sudah habis, Bu Dwi. Ya. Ada teman yang lainnya yang mau bertanya lagi? Mbak Tini, maaf ya. Apa yang kunci saya aja. Oke, sepertinya sudah tidak ada, Bu Dwi. Teman-teman sepertinya sudah cukup. Dan pertanyaan terakhir dari saya, Bu, berarti sebenarnya belum ada kajian mengenai learning transfer ya, Bu? Perbandingan learning transfer antar kurikulum itu belum ada? Belum Bu Yeni. Untuk utamanya adalah yang untuk kurikulum yang sekolah penggerak dan kurikulum prototipe ini belum. Jadi kami masih sebatas membedakan itu hanya sebatas dari literasi yang kami lakukan seperti itu. Oke, teman-teman semuanya berarti masih ada satu nih tema skripsi yang bisa kalian garap. Learning transfer namanya. Ya, ini belum ada di Indonesia juga, belum ada kajiannya gitu, Bu? Belum. Saya dapatkan di Bianca di Embassy Amerika kemarin. Jadi teman-teman kalau besok menyusun skripsi silahkan digunakan variabel tersebut. Oke, terima kasih Bu Dwi. Semua pertanyaan sudah terjawab dan teman-teman sepertinya sangat puas dengan pemaparan Bu Dwi. Terima kasih sekali sudah menambah pengetahuan kami. Dari yang belum di launching pun sudah kami cicil pengetahuannya, sehingga ketika besok ada launching dari kurikulum tersebut, kami sebagai calon pengajar penggerak, tidak hanya sekolah penggerak ke depannya, kita bisa berpartisipasi aktif minimal dari segi kritik kita bisa sampaikan ke media sosial atau dimanapun, karena sekarang sepertinya dunia itu lebih open ya, Bu, daripada dulu ketika saya masih sebagai mahasiswa. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya tutup pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya ya, Bu, kita foto bareng dulu. Buat kenang-kenangan. Silakan teman-teman open your cam dan posisikan diri kalian dengan pencahayaan terbaik sehingga akan kelihatan glowing semuanya. Ini glowing karena keringet, Mbak. Sama, Bu. Nah, kelihatan Bu sekarang yang ganteng, yang cantik semuanya, Bu. Calon guru semuanya insya Allah. Semangat. Oke, saya foto slide pertama, nggih. Saya hitung 1, 2, 3. Sebentar, ditahan dulu. Saya kirim nanti. Lalu slide kedua. 1, 2, 3. Padahal teman-teman nggak ada yang tahu ini Bu di slide berapa. Banyak bersiap terus ya. Yes. Pasang senyum termanisnya teman-teman. Adit sudah memasang tangannya di apa namanya Bu, di janggutnya. And then sekalian Bu, ini nanti saya gunakan untuk presensi mereka, Bu. Oke, sip. Saya juga gitu, Mbak.
Nah, oke teman-teman, sudah semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bu Dwi Subekti ya Bu atas sharing dan caring-nya terhadap kami semuanya calon guru ini dan para peserta semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu walaupun kalian dari kelas yang berbeda, tapi alhamdulillahnya bisa kita bersatu dalam siang hari ini. Dan saya aturkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan atas salah kata selama acara pada siang kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama teman-teman. Bu Dwi kapan-kapan saya main ya. Ya, nggih, monggo. Saya juga mengirimkan jurnal ya. Silakan Bu, saya terima dengan Bu Dwi. Siap. Nggih, makasih. Selamat sore. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. See you, bye-bye guys. Saya tutup ya.